Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Ranita Yuliana. Oke, materi yang akan kita bahas itu adalah kombinasi ya. Pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya yang kita bahas adalah permutasi. Oke, apa yang membedakan antara permutasi dan kombinasi? Kita bisa lihat dari contoh soal ini ya, dari dua contoh soal ini. Oke, yang pertama, dari 3 orang, A, B, dan C akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka banyak cara pemilihan yang mungkin terjadi, ya. Oke, kita tuliskan saja kemungkinan-kemungkinannya ya. Berarti kemungkinannya adalah A, B, C. Oke, artinya berarti yang sebagai ketua itu adalah A, sekretaris B, bendahara C. Oke, kemungkinannya lagi ya, misalkan di sini A, C, B. Oke. A, B, C dengan A, C, B itu dianggap berbeda. Kenapa? Artinya berarti kalau yang A, C, B yang menjadi sekretaris itu adalah C, yang menjadi bendahara itu adalah B. Berarti urutan yang ini dengan yang kedua itu berbeda ya. Oke, kemudian AC. Oke, kemungkinannya lagi B, C, A. Kemungkinan lagi C, A, B atau C, B, A. Oke, ada yang lain? Oke, soal yang pertama ini masuk permutasi ya. Soal yang pertama ini masuknya permutasi. Jadi kita bisa menggunakan rumus permutasi ya. Jadi dari 3 unsur kita akan pilih 3 unsur ya. Jadi dari kita akan susun permutasi 3 unsur dari 3 unsur yang tersedia. Oke, berarti kita bisa gunakan rumus 3 faktorial ya. Berarti hasilnya adalah 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 ya. Berarti ada 6 cara tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya, lihat soal yang pertama itu masuknya adalah ke permutasi. Kalian lihat lagi soal yang kedua. Oke, jadi kalian lihat dari soalnya ya, apakah dia lebih condong ke permutasi atau kombinasi. Oke, yang kedua di sini soalnya adalah jika 3 orang A, B, dan C akan dibentuk satu kelompok belajar, maka banyak cara membentuk kelompok tersebut. Oke, berarti kan kemungkinannya sebenarnya sama dengan ini ya, kemungkinannya ya. Tetapi karena yang akan kita bentuk itu adalah satu kelompok belajar, artinya A, B, C itu akan tetap sama dengan ACB, akan tetap sama dengan BAC, akan tetap sama dengan BCA. Ya, akan tetap sama dengan CAB atau begitu juga dengan CBA. Berarti untuk soal yang pertama hanya ada satu cara ya. Jadi karena ini dianggap tetap sama ya. Jadi ini masuknya adalah kombinasi. Jadi di sini cuma ada satu cara. Oke ya. Untuk lebih memahami lagi kombinasi, kita akan bahas sekarang. Selamat menyimak. Oke, jadi kombinasi itu adalah pemilihan dari satu atau lebih anggota himpunan tanpa memperhatikan urutan ya. Jadi sebenarnya permutasi sama kombinasi itu sama, dia pemilihan dari satu atau lebih anggota himpunan. Yang membedakannya itu adalah kalau permutasi dia memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi dia tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau permutasi ABC itu berbeda dengan BAC, berbeda dengan CBA. Tapi kalau kombinasi ABC itu akan tetap akan sama dengan BAC, akan sama dengan CAB ya. Jadi urutan itu dia tidak perhatikan ya. Oke, maaf ya, saya ganti dulu spidolnya dengan warna merah ya. Oke, di sini ada N unsur yang berbeda, akan kita susun
K unsur tanpa memperhatikan urutan ya. Contohnya misalkan dari 10 unsur yang ada, kita akan susun 5 unsur ya. Nah, ini rumusnya adalah kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia ya. Kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia atau dari N unsur yang berbeda. Penulisan mungkin seperti ini ya, atau mungkin juga notasinya ya. Mungkin juga notasinya seperti ini. Ya, atau mungkin juga notasinya adalah seperti ini. Ya. Jadi penulisannya setiap buku berbeda ya, tapi ini sama saja. Oke, kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia, rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial dikali K faktorial. Oke, untuk kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia, rumusnya adalah ini. Oke, notasinya tadi ya, kemungkinannya nggak seperti ini saja gitu ya. Oke, contoh soalnya. Oke, ini contoh soal untuk kombinasi K unsur dari N unsur yang berbeda ya. Oke, di sini soalnya adalah berapa banyak cara memilih 4 anggota dari 9 anggota suatu himpunan jika, ya di sini ada 2 soal, tanpa syarat apapun. Yang B, salah seorang harus terpilih. Ya, salah seorang harus terpilih. Misalkan dari 9 anggota itu ada 1 orang yang harus terpilih. Ya, oke. Soal ini berarti masuk ke kombinasi. Kenapa? Karena urutan tidak diperhatikan. Ya, yang penting 4 anggota diambil dari 9 anggota. Artinya kalau misalkan A, B, C, D itu sama saja dengan B, A, C, D. Sama saja dengan C, A, B, D. Ya, jadi urutannya tidak diperhatikan. Ya, maka ini masuk ke dalam kombinasi. Dari 9 anggota yang ada, itu kita akan ambil 4 anggota. Ya, berarti untuk yang A, oke, ini masuknya adalah kombinasi ya. Oke, kombinasi 4 anggota dari 9 anggota yang tersedia ya. Maka di sini sama dengan rumusnya adalah 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Oke ya. Berarti di sini hasilnya adalah 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 4, 5 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan, kita jabarkan 9 faktorial itu sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Ya, ini 5 faktorial berarti sama saja dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Oke. Berarti yang bawah ini sama dengan 5 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke. Ini bisa kita coret, ini kenapa? Oke, maka hasilnya adalah 4 dikali 3 4 dikali 3 12 12 dikali, atau boleh seperti ini ya, 9, sisanya berarti kan ini ya.
Oke, ini penyelesaiannya kalian bisa langsung kalikan 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Atau boleh juga di sini 4 dikali 2 kan 8 ya. Maka ini bisa kita coret. Ya, ini 6 dibagi 3. Berarti di sini tinggal 2. Ya, berarti 9 dikali 7 dikali 2. Oke, berarti hasilnya adalah 126 cara. Oke, ini untuk yang A. Bagaimana soal yang B-nya? Salah seorang harus terpilih. Oke, kalau yang B, salah seorang itu harus terpilih. Berarti dari 4 anggota yang kita ambil, salah seorangnya itu harus terpilih. Berarti kita tinggal menentukan yang 3 anggota kan? Berarti yang akan kita pilih ya cara pemilihannya itu adalah untuk yang 3 anggota karena yang 1 anggota itu sudah terpilih. Oke, berarti di sini kombinasi kita akan ambil 3 anggota dari berapa? Dari 9? Bukan, tapi dari 8 karena 1 anggotanya itu sudah dipilih. Ya. Jadi bukan 9 lagi, tapi di sini 8 ya. Dan ini 3 bukan 4 ya, karena yang 1 anggotanya itu sudah terpilih ya. Maka kombinasi 3 unsur dari 8 unsur yang berbeda sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, berarti di sini 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial ya. 8 dikurangi 3 sama dengan 5 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, ini boleh kalian jabarkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Oke, di sini saya hanya sampai seperti ini. Ya, jadi 5 faktorial ini dengan 5 faktorial ini sama kan ya? Maka boleh kita coret. Oke, maka hasilnya adalah di sini 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 kali 1. Maka hasilnya adalah 6. Berarti ini bisa kita coret. Maka hasilnya adalah 8 dikali 7 atau sama dengan 56 cara. Oke, ini untuk kombinasi K unsur dari N unsur yang berbeda. Bagaimana kalau misalkan ada beberapa unsur yang sama? Oke, untuk kombinasi K unsur dari N unsur dengan beberapa unsur yang sama ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini ya. Misalkan terdapat N unsur yang terdiri dari Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai Qe. Ya, jadi unsurnya ya boleh beberapa unsur gitu ya. Unsur Q1 ada sebanyak N1, unsur Q2 ada sebanyak N2, unsur Q3 ada sebanyak N3, dan seterusnya sampai unsur Qe ada sebanyak Ne. Sehingga N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah dan seterusnya sampai ke Ne itu sama dengan N. Dari N unsur tersebut akan diambil K unsur yang terdiri dari K1 unsur Q1, K2 unsur Q2, K3 unsur Q3, dan seterusnya sampai Ke unsur Qe. Dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah dan seterusnya sampai Ke itu sama dengan K. Maka banyak cara pengambilannya adalah jadi kombinasi K1 dari N1 dikalikan dengan kombinasi K2 dari N2 dikalikan dengan kombinasi K3 dari N3 dikalikan dan seterusnya sampai ke kombinasi Ke dari Ne. Oke, contoh soalnya seperti apa? Oke, ini contoh soalnya ya. Misalkan 4 bola akan diambil dari dalam kotak yang terdiri dari 4 bola merah,
3 bola putih, dan 2 bola hijau. 4 bola yang diambil harus terdiri dari 2 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola hijau. Berapa cara untuk memilih bola tersebut ya? Jadi di dalam kotak itu ada ada 9 bola kan? Ada 9 bola, 4 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola hijau. Kita akan ambil 4 bola, di mana 2 bola itu bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola hijau. Artinya berarti kita akan ambil 2 bola merah dari 4 bola merah. Kita akan ambil 1 bola putih dari 3 bola putih, dan kita akan ambil 1 bola hijau dari 2 bola hijau. Ada berapa kemungkinan? Berarti di sini ada 3 tahap ya. Kita akan ambil 2 bola merah dari 4 bola merah, 1 bola putih dari 3 bola putih, dan kita akan ambil 1 bola hijau dari 2 bola hijau. Berarti di situ ada 3 ya. Oke, berarti di sini kombinasi 2 bola merah dari 4 bola merah, kemudian kombinasi 1 bola putih dari 3 bola putih, dan kombinasi 1 bola hijau dari 2 bola hijau ya. Oke, kita cari yang pertama ini, berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Yang ini berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Yang ini berarti 2 faktorial dibagi 2 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial ya. Oke, yang ini berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 berarti 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, boleh ini satu-satu dulu ya. Yang ini dulu kita bereskan ya. Berarti di sini sama dengan 4. Kalau mau dijabarkan mangga 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 faktorial berarti 2 dikali 1 dikali 2 faktorial berarti dikali 2 dikali 1. Oke, 4 dikali 3 12, 12 dikali 2 24 dibagi 2 dikali 1 2, 2 dikali 2 4, 4 dikali 1 4. Maka di sini hasilnya adalah 6 ya. Oke, kemudian yang ini berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1 2 faktorial dikali 1 faktorial. Berarti di sini sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 faktorial berarti 2 dikali 1 faktorial itu sama dengan 1 ya. Oke, hasilnya berarti di sini 6. 3 dikali 2 dikali 1 6, 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Maka hasilnya di sini 3. Oke, kalau yang ini berarti 2 faktorial dibagi 2 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 2 dikali 1 per 1 faktorial itu sama dengan 1 faktorial itu sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 2 dibagi 1 atau sama dengan 2. Maka banyaknya cara pengambilan itu adalah ini tinggal dikalikan ya. Berarti kombinasi 2 dari 4 unsur dikalikan dengan kombinasi dari kombinasi 1 unsur dari 3 unsur dikalikan dengan kombinasi 1 unsur dari 2 unsur. Maka totalnya adalah 6 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6 dikali 6 36 cara. Maka ada 36 cara untuk mengambil 4 bola dari 4 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola hijau. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti kita masuk ke contoh soal.
Oke, ini contoh soal dari kombinasi ya. Nah, ini coba kalian kerjakan dulu ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.